Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rifki Hidayat dengan nomor pokok mahasiswa 10220087 dari Prodi Akuntansi S1 kelas B. Seperti biasa, dalam video kali ini saya akan coba kembali meresume materi pertemuan ke-8 mata kuliah Pendidikan Keagamaan 2, yaitu tentang Wajifatur Rasul atau tugas-tugas Rasul. Tugas Rasul dapat dibagi menjadi dua, yaitu menyampaikan risalah dan menegakkan dinullah. Kedua tugas ini adalah intisari dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan amalan dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Risalah dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah memperkenalkan masyarakat jahiliyah kepada penciptanya. Perkara ini tidak begitu sukar karena setiap manusia mempunyai fitrah untuk menerima kholik. Setelah itu menjadikan mereka sebagai muslim. Sebagai muslim, perlu untuk mengetahui bagaimana cara beribadah dan mengikuti Islam. Tugas Rasul diantaranya adalah menjelaskan cara pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan Islam sebagai panduan hidup, usaha menyampaikan risalah secara berkesan dengan melaksanakan tarbiyah Islamiyah, yaitu dengan menekankan kepada arahan dan nasihat. Tugas kedua adalah menegakkan dinullah. Tugas ini tidak semua muslim memahaminya atau tidak mengetahui bagaimana untuk merealisasikannya. Rasul sebagai pembawa risalah adalah suatu pengetahuan umum bagi kita, tetapi tidak demikian dengan peranan untuk menegakkan agama Allah. Beberapa aktivitas untuk menegakkan dinullah adalah menegakkan khalifah, membangun rizal, minhajul dakwah, dan merealisasikan risalah. Hamilu risalati dakwah atau mengemban risalah dakwah. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan aktivitas dakwah agar umat manusia ma'rifatul khaliq, mempelajari, mengetahui, dan mengenal Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka bersedia beribadah hanya kepadanya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing manusia tentang kaifatul ibadah atau tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran kita mendapati berbagai macam perintah ibadah. Contohnya sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Yang bersifat global, adapun tata cara pelaksanaannya secara detail dapat kita ketahui dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang bagaimana pelaksanaan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shollu kama ro'aitu ni usolli," yang artinya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Malik bin Al-Khuwaris. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertugas menyeru manusia agar mengetahui dan mengamalkan Islam sebagai minhajul haya atau pedoman hidup. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Innalladzina indallahi ilal Islam, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan at-tarbiyah atau pembinaan kepada umat, yakni berupa tahidjun atau pengarahan dan nasihatun atau nasihat, sehingga iman, ilmu, dan amal mereka tumbuh berkembang. Iqamatu dinullah atau menegakkan agama Allah. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan iqamatul khalifah atau menegakkan khalifah, yakni kepemimpinan Islam di muka bumi. Hal ini adalah konsekuensi logis dari risalah tauhid yang harus disampaikannya ke seluruh penjuru bumi, meliputi seluruh bangsa yang ada di timur, barat, utara, dan juga selatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Quran Surat As-Soba ayat 28. Yang kedua, dalam rangka iqamatu dinullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan bina urizal atau membina kader yang menjadi kekuatan inti sehingga estafet dan roda dakwah dapat terus berputar.
Di periode Mekah, kekuatan inti dakwah tersebut adalah para as-sabiqul awalun. Kemudian bertambah di periode Madinah, yakni mereka yang mengikuti Baiat Aqobah. Khususnya adalah Baiat Aqobah II, di mana di dalamnya terdapat 12 orang pemimpin yang diangkat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertugas menjadi perwakilan kaumnya dalam mendukung keberlangsungan dakwah di Madinah. Urgensi keberadaan sekelompok orang yang secara khusus menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah dan amar ma'ruf nahi munkar disebutkan melalui firman-Nya. Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggariskan minhajul dakwah atau metode, cara, dan prosedur dakwah untuk menjadi pedoman generasi penerusnya yang akan mengarungi dinamika medan perjuangan sehingga Islam akan tegak hingga akhir zaman. Metode dakwah yang digunakan amatlah luas dan lapang, tentu saja dengan memperhatikan terjaganya prinsip keamanan dan pertumbuhan dakwah dalam berbagai situasi dan kondisi. Contoh metode atau strategi dakwah yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah: yang pertama, metode dakwah syiriah atau sembunyi-sembunyi kepada orang-orang yang terseleksi. Yang kedua, memanfaatkan perlindungan Abu Thalib ketika melaksanakan dakwah jahiriyah atau terang-terangan. Yang ketiga, metode pembinaan umat secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Yang keempat, menghindari konferensi dan mengambil langkah defensif atau bertahan terhadap orang-orang yang memusuhi dan melakukan tekanan kepada dakwah. Yang kelima, mengambil kebijakan untuk membolehkan orang-orang lemah di kalangan kaum muslim agar menampakkan kemurtadan demi keselamatan jiwa dan menjaga pertumbuhan dakwah. Yang keenam, memerintahkan pengikutnya hijrah ke Habasyah atau Ethiopia, kerajaan Kristen. Yang ketujuh, yaitu memanfaatkan hukum jiwar atau suaka yang diberlakukan masyarakat musyrik agar memperoleh keselamatan dalam berdakwah dan beribadah. Yang terakhir, yaitu mencari pembelaan di luar basis teritorial dakwah. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari perlindungan dan pembelaan ke Thorib. Beliau pun mendatangi kabilah-kabilah di luar Mekah pada saat musim haji untuk memperoleh dukungan dakwah. Adapun media dakwah yang digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beragam, yaitu media lisan, tulisan, mengirimkan duta dakwah, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjalankan tugasnya tersebut dengan sangat luar biasa, hingga cahaya Islam menyebar ke seluruh penjuru bumi, menerangi kegelapan yang menyesatkan umat manusia. Demikian video resume ini saya buat, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.